Tes 1, tes cek 1 2 3 tes 1 2 3 tes cek 1 2 3 tes 1 cek tes 1 2 tes cek 1 2 3 tes cek tes.
Tes 1 2. Tes. Shalom, salam sejahtera, salam bahagia bagi kita sekalian, jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan yang mengikuti ibadah pertama pagi ini 7.30. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang mengikuti ibadah secara online, baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat berbakti, selamat bergabung. Mohon diinformasikan kepada sahabat dan keluarga supaya mereka bisa mengikuti ibadah ini, sebab ibadah itu besarlah ladang. Mari kita bagi berdiri. Penopang hidup. kebanggaan dalam jiwa kami, Bapak. Kalau kami boleh melihat ke belakang, emang benar-benar tidak ada arti hidup kami sebenarnya. Kami berarti karena keberkahan-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur menyembah-Mu, Yesus. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Seberapa kami, Bapak, sekarang sudah tiba di tempat ini, sudah menyanjungkan lagu pujian kami kepada-Mu, umat-Mu yang ada sekarang. Itulah sebabnya berkatilah kami semua. Ibadah kami ini, Tuhan,
mulai dari permulaan sampai akhirnya. Tuhan berhadirat, Tuhan memberkati. Biar benar-benar ibadah kami ini Tuhan membawa jiwa kami, semakin boleh kami menenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih semua yang mengambil bagian. Tuhan berkati Bapak pelayan-pelayan-Mu, khususnya hamba-Mu yang membawa firman-Mu, yang meneburkan firman ujuk pribadi-Mu bagi umat-Mu. Layakkan Tuhan pakai mulutnya Bapak. Biar benar-benar Tuhan firman itu yang membangunkan iman umat-Mu ini semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara-saudara kami yang tidak bisa dari sekarang, kami juga mendoakan biar Tuhan memberkati di hari-hari akan datang, biar bersama-sama kami di tempat ini untuk menerima berkat kami masing-masing daripada-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah doa kami serahkan di hadapan-Mu. Yesus Kristus Juru Selamat kami Bapa. Haleluya Tuhan. Amin. Kuat, teguh hati. Air kehidupan. Nanti akan kita dengarkan persembahan remaja. Ya, mudah kita angkat puji-pujian ya. Mata. Dengan sorak-sorak
bekerja, apalagi kita kesayangannya Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Kalau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan terimakan tanpa bekerja, apalagi kita kesayangannya Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Ya. Pintu kesabaran.
anak domba yang berkorban untuk kita, untuk menjadikan kita miliknya, sidang mempelai yang Dia kasih. Yang terakhir, kita bagi berdiri. Ku perlu Tuhan, lembut ya. Setiap langkahku untuk lewati jalan yang berduri dan jalan di tempat berbatu. Tuhan tinggal sertaku tiap hari. Oh Tuhan, pimpinlah hidupku seperti firman dan perjanjianmu. Taruhlah dekat kepadamu, desir-desirmu selalu Tuhanku. Mari Tuhan besertaku di semua jalan dan tiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan bersekutu. Mari Tuhan besertaku di semua jalan dan tiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. Kita berdoa. Inilah permohonan kami Tuhan. Besertalah dengan kami di setiap langkah kami, di setiap napas hidup kami, supaya kami merasakan penyertaan dan damai sejahtera Tuhan, sehingga kami tidak perlu bimbang dan takut. Kalau Allah beserta dengan kami, hati kami pun akan merasa damai, dan kami bisa melewati setiap kesulitan rintangan yang ada di dunia ini. Berfirmanlah Tuhan, singkapkanlah rahasia firman-Mu, nyatakanlah pribadi-Mu di tengah-tengah ibadah kami, dimanapun umat-Mu mengikutinya. Kami merasakan ibadah itu berguna dalam segala hal, untuk hidup sekarang dan hari esok kami, dijangkau ibadah kami hari ini. Kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba telah berdoa. Amin. Ya. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Tibalah waktunya kita membuka Alkitab kita dari kitab Ibrani pasal 1
ayat 3, tapi dibaca ayat 1 sampai 4 biar ya nyambung. Ibrani 1 ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara pada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ya, dulu Tuhan berbicara kepada umatnya lewat para nabi. Ya, nabi itu sebagai corong. Terus Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. ya, pada zaman akhir Dia berbicara kepada kita lewat anaknya Tuhan Yesus. Terus Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. ya, setelah Dia mengadakan penebusan, penyucian dosa, Dia duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Terus Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. ya, dan nama diberikan kepada anaknya jauh lebih indah dari semua nama. Yang boleh ayat 3. Ayat yang ketiga, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Ya, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ya, jadi tema firman Tuhan hari ini adalah menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ya, jadi segala sesuatu ditopang ya oleh firman Tuhan. Ya, yang penuh kekuasaan. Jadi firman itu berkuasa, ya, berkuasa menopang. Menopang itu mencegah supaya jangan sampai jatuh. Kalau jatuh nanti bisa rusak dan hancur. Ya, mungkin saudara pernah lihat pohon pisang, ya, pohon pisang yang bertanda banyak, kemudian tandanannya itu besar, supaya jangan roboh dia, maka ditopang dia. Nah, ditopang supaya jangan jatuh. Nah, itulah gambaran firman Tuhan, ya. Firman itu kerjanya bukan hanya mencipta dari yang tidak ada menjadi ada, tapi juga firman itu menopang, ya, supaya jangan sampai jatuh. Soalnya kalau nanti jatuh bisa hancur atau sakit, malah bisa mengalami kematian, ya. Jadi Tuhan menopang kita dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan, supaya jangan apa? Supaya jangan apa tadi? Jatuh, ya, supaya dengan jatuh. Yang kita pelajari dalam Alkitab yang tidak ditopang oleh Tuhan adalah Nimrod. Nimrod ini adalah seorang penguasa pertama, ya. Kerajaannya mulai dari Asur, Babel, ya. Nah, itu Nimrod, dia membangun sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Sampai ke langit dia bikin menara. Ya, untuk apa?
perlindungan manusia kalau nanti terjadi air bah. Padahal Tuhan sudah berjanji, Tuhan tidak menghukum lagi manusia dengan air bah. Tapi Nimrod dia buat menara yang puncaknya sampai ke langit. Ya, tujuannya adalah untuk mencari nama. Ya, untuk mencari apa? Nama. Ya, memang Nimrod terkenal namanya. Ya, namanya terkenal dalam Alkitab. Ya, tetapi itu merupakan sebuah pemberontakan terhadap firman Tuhan. Akhirnya Tuhan mengacaukan proyek besar ini, ya, dengan membuat bahasa seorang terhadap yang lain tidak bisa dimengerti, artinya dikacaukan. Makanya arti baru itu salah satulah kekacauan. Terjadi kekacauan, mulai dari situlah Tuhan menyerahkan manusia. Ya, diserahkan manusia ke seluruh bumi. Ya, dengan bahasa masing-masing. Mulai disitulah timbul bahasa Batak. Orang Batak pergi ke Sumatera Utara, pergi ke Toba. Nah, ada lagi yang pergi ke Tiongkok, bahasa ke Mandarin pergi ke sana. Ada yang bahasa Arab pergi ke tanah Arab, ya. Ada yang bahasa bahasa Belanda, ya. Bahasa Inggris pergi ke Eropa. Mulai dari situ diserahkan semua oleh Tuhan. Ya, Tuhan yang menyerahkan manusia, nggak tahu pakai apa waktu itu, ya. Nggak tahu pakai apa, dari Babel, ya, berserak ke seluruh bumi, ya, ke 4 benua, ya, termasuk ke Indonesia, ya. Jadi dari situlah timbul bahasa yang beraneka ragam, ya. Itu cara Tuhan membatalkan bahasa manusia, menyerahkan manusia. Nah, itu tidak ditopang oleh Tuhan tadi menara Babel, ya, tidak ditopang, malah dihancurkan. Tetapi saudaraku, firman Tuhan hari ini akan membuat kita lebih yakin, ya, bahwa Tuhan itu akan menopang kita dengan kekuatan firman dan roh. Mari coba Yohanes 6 ayat 63. Ya. Yohanes 6 ayat 63. Menjadi firman Tuhan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya, jadi firman Tuhan itu roh dan hidup. Ya, roh dan hidup itu nggak bisa dilihat. Ya, namanya juga roh. Manusia ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Udah pernah lihat rohnya nggak? Udah pernah lihat rohnya? Ada nggak roh manusia? Ada. Ya, namanya juga roh. Roh itu tidak kelihatan. Nah, yang kelihatan itu ya tubuh kita ini, ya. Jadi Tuhan itu menopang segala sesuatu dengan firman, ya. Nah, firman itu roh. Jadi dia roh tidak kelihatan, tapi dia ada untuk menopang kita. Amin. Supaya jangan jatuh. Soalnya kalau nanti jatuh bisa hancur. Kalau hancur akhirnya bisa terjadi kematian dan kerugian. Ya, makanya Tuhan itu memberikan kepada kita firman. Firman itu roh. Apa yang aku katakan kepadamu adalah roh. Jadi tidak bisa kita lihat, tapi roh itu, firman itu menopang supaya kita jangan sampai jatuh, tapi bisa tetap tegak berdiri sampai Maranatha. Ya, jadi semua ditopang. Pekerjaan saudara ditopang, studi saudara ditopang, ya, usaha saudara ditopang, ya, semua ditopang supaya jangan
jatuh. Soalnya kalau jatuh nanti bisa mengakibatkan kebangkrutan, kerugian. Ya, tapi jangan cari apa tadi? Nama. Tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bisa mengerti? Ya, saya buka usaha ini untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Nanti di situ Tuhan akan hadir menopang, ya, supaya jangan sampai jatuh. Ya, jadi kita ini di tengah dunia yang memang kompleks, yang rumit, ya, namanya juga dunia, ya. Nah, dunia ini memang, ya, ada banyak suku bangsa, ada banyak roh-roh jahat di udara, ya, ada banyak kata Alkitab itu roh-roh jahat di udara. Pekerjaan roh jahat itu adalah untuk merusak manusia. Ya, roh-roh jahat di udara. Coba di mana itu ayatnya? Ya, roh jahat di udara. Efesus berapa itu? Efesus 2 kalau salah, ya. Penguasa di angkasa. Sudah ketemu? Efesus pasal berapa tadi? 2, ya. Coba. Boleh, ayat 1 mulai. Efesus 2 ini yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya, kita dulu sudah mati, rohani kita mati, tubuh kita hidup tapi rohani mati. Mati rasa. Berbuat apapun rasanya tidak ada lagi rasa bersalah. Itu namanya mati rohani. Orang mati itu mati rasa. Tapi sekarang setelah kita di dalam Tuhan, ya, kita berbuat dosa, rasa timbul duka cita. Kalau kita berbuat dosa, salah bicara, salah berbuat, timbul apa? Duka cita. Ya Tuhan, tadi saya salah. Ya, salah bicara, salah berbuat. Nah, timbul apa? Duka cita. Atau kalau saudara berbuat dosa, nggak berduka cita, atau malah senang, tertawa. Nah, saya senang berbuat dosa. Begitu kita berbuat dosa, ada rasa duka cita, sebuah penyesalan. Tuhan, saya tadi berbuat salah. Ya, terkadang juga kita kirim WhatsApp, ya, salah. Ya, salah. Mau ditarik udah nggak bisa lagi, sudah sempat dibaca, ya. Makanya kalau WhatsApp itu sebelum ngirim harus dibaca berulang-ulang. Berulang-ulang. Seperti saya bikin suara Firdaus itu rata-rata 4 jam baru selesai. Ya, 4 jam, bayangkan. Mulai dari cari tema sampai selesai. Nggak ada yang bisa 1 jam. Baca lagi, ulang lagi, baca lagi. Belum cari temanya. Sudah itu wah masih salah lagi. Masih ada yang salah. Itu rata-rata 4 jam. Baru 1 tema seperti itu, ya. Nah, supaya apa? Jangan ada yang salah. Soalnya kalau salah nanti yang bacanya bisa nanti bukannya terbangun, malah dia kecewa. Bisa mengerti? Ya. Nah, ya. Teruskan, perhatikan. Yang kedua, kamu hidup di dalamnya. Ya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi di angkasa ini ada banyak roh-roh jahat. Ya, roh-roh jahat itu adalah malaikat-malaikat yang sudah jatuh. Ya, yang sombong jatuh lalu diturunkan dari surga. Inilah menjadi roh-roh jahat. Sebagian disimpan dalam gua neraka. Sebagian. Kalau semua roh jahat dilepas, bisa manusia semua kelo. Bisa semua jadi penjahat. Sekarang aja baru sekian yang dilepas di dunia ini, sudah begitu manusia jahat. Ya, jadi sebagian roh jahat itu, malaikat itu disimpan dalam gua neraka. Sebagian sekarang menjadi roh jahat. Coba ulangi, perhatikan ayat berapa itu, ayat 2. Ayat yang kedua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa,
yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Iya. Jadi sekarang roh jahat ini bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, masih ingat saudara Legion? Orang Gerasa yang dirasuk oleh Legion. Bisa masuk roh jahat pada satu orang sampai 2.000. Bayangkan 2.000 setan masuk kepada orang Gerasa sehingga tidak bisa dijinakkan dia. Dirantai pun dia diputuskan, dibelenggu-belenggunya dihancurkan sampai. Gak ada yang bisa menjinakkan dia, ya, kecuali Tuhan. Ya, Tuhan berjumpa dengan dia. Siapa namamu? Legion. Tuhan lepaskan dia. Jadi sekarang ini masih ada kelepasan. Amin. Amin. Kalau marah-marah itu roh apa kira-kira? Hah? Orang marah-marah itu roh apa kira-kira? Hah? Kalau marah-marah itu apa tuh? Marah-marah, banting sana banting sini. Ya. Alkitab mengatakan amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran, tapi merusak. Begitu saudara mulai marah, terjadi kerusakan. Telinga orang rusak, ya, hubungan juga jadi rusak. Jadi jangan suka marah. Amin. Nah, amarah manusia tidak mengerjakan apa? Kebenaran. Coba nanti dicari ayat itu. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Ya, udah ketemu? Ada? Di mana? Ya. Ya. Bisa? Apa? Yakobus 1, kebetulan yang khotbahnya Yakobus. Satu lagi yang khotbah kan. Ya, perhatikan. Yakobus 1 ayatnya yang ke-20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya, terus. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Ya, buang kejahatan yang begitu banyak itu terus. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Iya. Terus. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Terus. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ya, terus. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ya, ini memang manusia ini unik ya. Tidak tahu kalau kita melihat diri kita di kaca, ya, kita melihat diri kita di kaca, kita lihat. Tapi begitu kita tinggalkan kaca, sudah lupa rupanya. Kalau rupa orang bisa kita lihat ya, kita ingat terus. Tapi rupa sendiri bisa lupa. Ya, nah, saudara. Jadi hidup kita di dunia ini, ya, terutama kalau kita pelajari Alkitab, kitab Jemaat Ibrani. Jemaat Ibrani adalah jemaat yang rela hartanya diambil, dirampas, ya, karena mereka ikut Tuhan, ya, ikut Tuhan, lalu harta mereka dirampas, tetapi mereka punya harta yang sifatnya menetap di surga. Ya, boleh. Ibrani 10 ayat 34, perhatikan. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Ya, begitu mereka ikut Yesus, orang-orang Ibrani, orang Israel, ya, rumah mereka, harta mereka dirampas. Ya, nah, terus perhatikan. Sebab kamu tahu
bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, Terus janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upaya menantinya. ya, jangan melepaskan iman, kepercayaan, sebab besar upah yang menanti kita. Ya, upah yang menanti kita itu surga yang tidak bisa tergoncangkan. Ya, langit dan bumi satu kali akan goncang, tetapi firman yang kita dengar ini tidak mungkin bisa digoncang. Termasuk kita, kalau terima firman Tuhan tidak bisa digoncang. Boleh dunia bergoncang, tapi iman kita, hati kita tidak boleh goncang. Ya, tetap teguh. Kenapa? Sebab ada firman yang menopang. Ya, menopang supaya kita jangan goncang. Ya, sekarang ekonomi dunia sedang goncang, perusahaan sedang goncang, pekerjaan sedang goncang. Tapi jangan ikut-ikutan goncang. Ya, karena ini buatan firman Tuhan. Ya, semua firman Tuhan pasti digenapi sampai kepada titiknya. Semua firman Allah pasti digenapi sampai kepada apa? Titik. Semua akan digenapi dari kitab, pasal, ayat sampai kepada kata dan titik, semua pasti digenapi. Tetapi kita sebagai umat Tuhan tidak boleh goncang. Kenapa? Firman yang kita dengar itu menopang kita. Ya, membuat kita teguh berdiri, tidak bisa goncang. Walaupun langit dan bumi goncang, tapi kita tidak boleh goncang. Ada yang mengatakan satu kali lagi aku akan menggoncangkan langit dan bukan nyala, tapi bumi juga. Coba di mana itu? Coba cari. Ya, Tuhan akan menggoncang apa? Langit dan bumi. Ibrani berapa itu? Coba. Ya, Ibrani pasal berapa? Pasal 12 berapa? Ya, yang sudah punya HP itu gampang ya. Langit bumi goncang. Ibrani 12 boleh? Ayat yang ke-26. Waktu itu suaranya menggoncangkan Boleh bumi. ayat 25 mulai, perhatikan. Ayat yang 25, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Ya, jadi jangan menolak firman. Jangan menolak. Mau firman itu lembut, mau keras, ya kita terima. Ya, karena tujuan firman itu untuk menopang kita. Terus perhatikan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Ya, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Kapan? Waktu hukum Taurat ini diberikan. Ini hukum Taurat diberikan kepada Musa di bumi sini. Waktu kemah ini diberikan, ya, ada di dalamnya hukum Taurat dalam tabut perjanjian. Itu waktu itu bumi gemetar, bergoncang, sampai Israel berkata, ya, janganlah Tuhan berbicara kepada kami. Kami tidak kuat. Makanya yang berbicara kepada Israel itu tidak Tuhan lagi langsung, tetapi lewat Musa. Ya, nah, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Terus perhatikan. Ulangi, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ya, langit akan goncang. Bumi digoncang, langit bergoncang, terus Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang ada, pada apa yang dapat digoncangkan. Ulangi baca. Seulangi ayat yang ke-27. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan.
jadi terjadinya goncangan supaya kelihatan yang bisa bergoncang dengan yang tidak bisa bergoncang. Ya, sekarang ekonomi lagi apa? Goncang. Dunia lagi goncang. Konon katanya negara Amerika, waduh. Ya, sekarang orang membanjiri dapur umum karena terjadi pengangguran besar-besar. Ya. Nah, dapur umum dibuat untuk menampung orang makan di sana. Terus perhatikan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi kerajaan Allah itu termasuk kita ini yang sudah menerima kerajaan Allah, diberikan kepada kita satu kerajaan yang tidak tergoncang. Jadi jangan ikut-ikutan goncang. Ya, jangan ikut-ikutan apa? Goncang. Maka dikatakan berdirilah teguh, jangan goyah. Amin. Nah, kenapa kita bisa berdiri teguh? Karena Tuhan menopang kita. Dengan apa tadi? Firman. Amin. Jadi firman ini menopang kita supaya jangan goncang. Jadi jangan ikut-ikutan apa? Goncang. Ya. Jangan ikutan apa? Goncang. Tapi tetap berdiri. Berdiri teguh sampai Maranatha. Biarlah dunia goncang, tapi iman kita, rohani kita tidak boleh goncang. Kita tak berdiri, yakin Tuhan pasti menolong saya, Tuhan pasti membela saya. Amin. Kalau Tuhan menopang membela kita, Dia pasti membela sampai Maranatha, sampai Tuhan datang. Ya, ingat bahwa Tuhan tidak lama lagi akan datang. Boleh kita baca dulu sedikit lagi ya dari kitab Yesaya. Ya, perhatikan. Yesaya pasal 26. Ya, perhatikan. Ya. Pasal 24, perhatikan. Ayat 1 mulai. Yesaya 24 ayat yang pertama. Ya. Nubuat tentang akhir zaman. Bumi dihancurkan. Ya, bumi dihancurkan. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Ya. Jadi yang atas ini akan ditaruh di bawah, yang bawah ditaruh di atas. Diaduk-aduk bumi ini. Ya, perhatikan. Boleh baca ayat yang ketiga. Ayatnya yang ketiga, bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya. Sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu. Ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya. Sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Ya. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Boleh lompat ayat yang ke-19, perhatikan. Bumi remuk redam. Bumi remuk redam. Gunung-gunung hancur. Bukit-bukit batu pun hancur. Perhatikan. Bumi hancur luluh. Bumi hancur luluh. Bumi goncang ganjing. Bumi goncang ganjing. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan. Bukan hanya langit, tapi bumi juga digoncang, semua bergoncang. Ya, perhatikan. Bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk, dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Ia rebah dan tidak bangkit. Ia rebah dan tidak akan bangkit lagi. Ya, tidak ada lagi kebangkitan. Ya, begitu hancur selamanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ya, coba ayat terakhir itu. Sesuai dengan janjinya kita menantikan langit
yang baru dan bumi yang baru. Ayat terakhir. Sudah ketemu? Ya? Ketemu? Ya? Ya, 2 Petrus pasal 3, ya. Perhatikan. 2 Petrus 3 ayat yang ke-12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Terus Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. terus Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, sambil menunggu kedatangan Tuhan kedua kali, perhatikan. kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Terus Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. kenapa Tuhan belum datang? Karena Tuhan berikan pada kita panjang sabar. Kalau tahun kemarin Tuhan datang udah siap, 2021 belum. Kalau sekarang Tuhan datang belum. 2023 kapan siapnya? Tapi siap atau tidak siap, Tuhan pasti datang. Ya, kita mempersiapkan diri. Terus perhatikan. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Terus Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. iya, coba tadi sesuai dengan janjinya, coba dibaca dulu sekali lagi 2 Petrus berapa itu? 2 Petrus pasal yang ketiga, dibaca dulu ayatnya yang ke-8. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Ya, yang satu ini jangan kamu lupakan, ingat terus, perhatikan. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ya, jadi 1000 tahun sama dengan satu hari. Satu hari sama dengan 1000 tahun. 6 hari Allah bekerja. Ya, hari ke-7 istirahat. Sekarang udah berapa tahun dunia ini? Sejak manusia ada. Dari Adam kepada Abraham 2000 tahun. Dari Abraham kepada kedatangan Tuhan Yesus pertama 2000 tahun. 2000 tahun. Kemudian dari kedatangan Tuhan pertama kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk sekarang sudah berapa ini? Dari kedatangan Tuhan pertama sampai sekarang sudah 2020. Ini namanya perpanjangan waktu. Ya, kita pakai untuk bertobat. Terus perhatikan. Ayat yang ke-9, Ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ya. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya. Tujuan perpanjangan waktu adalah supaya semua kita berbalik dan bertobat. Bertobat artinya jangan berbuat dosa lagi. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita angkat sebuah lagu. Tuhan tahu.
Ku perlu Tuhan saja ya. Ku perlu Tuhan tadi ya. Ku perlu Tuhan segenap hidup. Jalan yang berduri dan jagaku di lembah berbatu. Tuhan tinggal sertaku setiap hari. Mari besertaku di semua jalan dan yang waktu. Tundukkan kepala. Ya, firman yang kita dengar adalah untuk menopang tubuh kita, ekonomi kita, pekerjaan kita. Jangan
jangan sampai jatuh, jangan sampai hancur. Semua Dia topang. Kalau engkau merasa hampir jatuh, hampir hancur masa depan, hari ini Tuhan akan menopang. Segala sesuatu ditopang oleh firman Tuhan. Semua Dia topang. Mari bawa. Kalau engkau merasa sudah hampir jatuh, hampir hancur, hari ini Tuhan akan menopang masa depanmu, pekerjaanmu, nikahmu, keluargamu, cita-citamu, usahamu akan ditopang oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang menopang, firman yang menopang, pasti teguh berdiri, pasti bisa tetap teguh, dan bisa bangkit, bisa maju, bisa terus berjalan dengan baik. Haleluya. Mari berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari Tuhan topang mereka dengan firman-Mu. Topang pribadi lepas pribadi. Jangan ada yang jatuh Tuhan. Jangan ada yang hancur, tetapi teguh berdiri. Bisa tetap teguh berdiri, berbuah-buah. Bisa memuliakan Tuhan di tengah COVID, di tengah goncangan dunia. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Mari Tuhan. Mari Tuhan. Mari Tuhan. Kita katakan besertaku. Amin. Di semua kami Tuhan, umat-Mu yang Kau kasih. Sesuai dengan firman-Mu, ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup sekarang dan hari esok kami. Biarlah Engkau menopang kami, usaha kami, pekerjaan kami, studi anak-anak-Mu, masa depan mereka ditopang oleh Tuhan. Jangan ada yang jatuh dan hancur, tetapi biarlah tetap teguh berdiri, menghasilkan banyak berkat-berkat dari Tuhan, supaya kami melihat betul-betul Tuhan benar menopang semua kehidupan kami. Keluarga pribadi lepas pribadi ditopang, begitu juga pekerjaan studi ditopang oleh Tuhan, sampai semua kami rasakan ditopang oleh Tuhan, sehingga tidak ada di antara kami jatuh dan hancur. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
biarlah kami melihat topangan itu. Kami pulang, kami bangkit kembali, teguh iman kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sakit teraba penyakitmu, dengan tangan kirimu, tangan kananmu angkat. Kalau tidak memungkinkan, taruhkan tangan kiri pada dadamu. Hamba berdoa buat mereka yang sakit tubuh. Mohon belas kasih kemurahan-Mu, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari, silakan duduk, kita jalankan persembahan. Kita nyanyikan Apa Pikir Lagi. kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda sebagai warta jemaat bagi kita. Hari Selasa adalah doa puasa, hari Rabu pada hari Selasa ini ada ibadah doa puasa, ada ibadah doa. Remaja muda juga ada. Minggu kita ibadah umum seperti biasa. Kita doakan mereka yang kurang sehat ya supaya mereka sembuh ya, kita doakan ya. Yang sakit Mama Tricia ya, Mama Hendra juga tapi bisa hadir, puji Tuhan ya. Mungkin ada dari panitia Natal pengumuman ada. Oh ya, Puromando ya, Mama Tek ya, Mama Lis ya. Pak Nababan di Jakarta baru menjalani operasi ya, ada satu orang ya, Mama Tricia, Mama Hendra ya, Mama Lisna ya
rencana Natal ya tanggal 18 ya, Minggu di Cimindi ya, jam sore ya, sore ya. Oh pagi aja? Oh pagi aja ya. Ya udahlah, pagi aja ya sekaligus ya. Nanti ditutup aja hordengnya ya. Iyalah, sekian dan sekarang ya masih begitu ya. Ya itu saya kira masih ada. Ya ibadah Natal di Permata tanggal 20 ya. Ya sore ya. Sekolah minggu tanggal 25 ya. Di gabung ya. Gabung Cimindi Permata ya, sore hari ya. Ya. Sekolah itu gimana? Pagi sore nanti bisalah dibicarakan lagi ya. Ya, kita bagi berdiri. Masih ada waktu. Ya. Ya, mau kasih persembahan Natal bisa diberikan kepada bendahara. Siapa bendaharanya? Ibu Herlina. Ya, mana Ibu Herlina? Oh, ada. Ya, bisa diberikan persembahan Natal ya. Kita tutup dalam doa. Haleluya. Kami berdoa Tuhan buat yang sakit, baik Mama Tricia, Mama Hendra yang bisa hadir di tengah-tengah kami. Juga kami berdoa buat Bapak Nababan di Jakarta yang baru menjalani operasi, dan juga anak-anakmu yang lain yang mengikuti secara online. Tuhan tolong mereka. Doa orang benar sangat besar kuasanya jika dengan yakin didoakan, dan ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hari ini, untuk hari esok, baik untuk pekerjaan anak-anakmu. Berkati usaha mereka, topang Tuhan, supaya jangan ada yang jatuh, tapi bisa bangkit, menaik, dan bertambah-tambah naik. Itulah janjimu bagi kami, bagi Tuhan, bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil. Berkati mereka Tuhan, biar mereka pulang dihentar penuh dengan pengharapan, dan pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sebab pengharapan kami kepada Allah yang berjanji bahwa Tuhan akan memberkati roti makanan kami, air minuman kami, bahkan akan memberi kepada kami kegenapan umur kami. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, berikan umur panjang dan kesehatan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus. Maranatha menyertai engkau, memberkati kami, memberkati juga Tuan Roma di sini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Panitia Natal sebentar katanya bisa ngobrol dengan ketua Natal. Jangan dulu pulang sebentar.